Eslin, tapi biasanya dipanggil Eci. Shalom Regen, remaja dan next gen. Gua Konstantin, boleh dipanggil Kons. Kita berdua walaupun sekarang lagi terpisah oleh jarak nih, bareng Sobat Regen juga yang ada di rumah, tapi kita akan membantu memandu kalian untuk mengikuti ibadah Paskah online Komisi Remaja GKI Serpong dan Next Generation Unity. Kita berharap kabar Sobat-Sobat Regen yang ada di rumah baik-baik aja ya. Amin. Gue rasa teman-teman semuanya nih Sobat Regen udah pada siap juga nih untuk ikut Paskah bareng-bareng. Betul banget sih. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita nonton video berikut ini. Kita semua tahu bahwa saat ini dunia tengah mengalami satu hal memprihatinkan. Wabah pandemi bergerak begitu cepat tanpa melihat usia, jenis kelamin, siapapun dan kapanpun bisa terjangkit virus ini tanpa kita sadari gejalanya. Tidak hanya terinfeksi, sistem kekebalan tubuh yang kuat juga memiliki potensi sebagai carrier atau pembawa yang dapat menularkan virus ke tubuh orang lain. Penyebaran COVID-19 tanpa kendali membuat seluruh manusia di muka bumi menjadi waspada dengan mengarantina diri di rumah aja sesuai dengan anjuran dari WHO. Indonesia melalui protokol resmi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakatnya untuk menghindari kerumunan dan interaksi dengan orang lain. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan ibadah dari rumah. Berangkat dari instruksi tersebut, setiap instansi memberlakukan kebijakan internal dengan mengizinkan anggotanya beraktivitas dari rumah aja. GKI Serpong misalnya, mendukung pemerintah memutus rantai penyebaran virus corona melalui keputusan PMJ GKI Serpong dan pesan pastoral yang dikeluarkan per tanggal 16 Maret 2020 dengan meniadakan ibadah tatap muka dan mengganti dengan ibadah online melalui kanal YouTube GKI Serpong. Perlu kita semua ketahui bahwa karantina diri di rumah aja bukan berarti libur. Kita semua dianjurkan untuk melakukan physical distancing dan social distancing. Kenapa? Karena virus ini adalah virus baru, menyerang sistem pernafasan dan berdampak mulai dari ringan hingga berat, bahkan menyebabkan kematian bagi penderitanya. Penularannya dapat berpindah ke tubuh orang lain melalui kontak langsung, terpapar liur penderita, serta hanya dengan menyentuh benda-benda yang terkontaminasi. Sungguh menyeramkan, bukan? Jadi teman-teman, itulah sebabnya kenapa ibadah Paskah Remaja dan Next Gen tahun 2020 ini dilakukan secara online di rumah aja melalui streaming YouTube. Tetap berjaga ya teman-teman Regen, cuci tangan teratur, jaga kebersihan dan pola makan yang baik, mulai rutin berolahraga demi sistem imun yang lebih baik. Dan mari bersama-sama memutus aksi penyebaran virus corona yang lebih luas lagi. Nah itu dia penjelasannya Sobat Regen, kenapa kita harus Paskah, merayakan Paskah di rumah aja. Walau di rumah aja, kita harus tetap mengucap syukur dan bersuka cita nih untuk merayakan Paskah hari ini. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita meminta pertolongan Tuhan untuk mendampingi kita. Mari kita berdoa. Selamat Paskah teman-teman kaum muda GKI Serpong. Kita akan memulai perayaan Paskah kita bersama-sama dan marilah kita memulai dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mengumpulkan kami. Walaupun di rumah masing-masing, tapi kami dapat masih bersekutu bersama-sama lewat apa yang juga Tuhan sudah boleh sediakan. Kami mau memulai dengan hati yang terbuka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh mengisi setiap bagian dari hati kami ini, supaya kehadiran kami bukan karena melulu keinginan kami, tapi kami menyadari bahwa Tuhan yang mengundang kami, Tuhan yang memulai menginisiasi kehadiran kami pada saat ini. Dan bila kami boleh bersama-sama memaknai, bersyukur untuk kebangkitan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa bila kami memulai perayaan ini di dalam syukur dan sukacita. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.
Nah Sobat Regen, kita kan sudah melalui masa Paskah yang panjang banget nih. Mulai dari Minggu Prapaskah, Rabu Abu, Trihari Suci, sampai ke Paskah itu sendiri. Nah kira-kira nih, kalian masih inget gak sih janji kalian sama Tuhan tuh apa? Hayo, harusnya masih inget dong ya. Kalau aku pribadi, aku pengen banget nggak hanya sekedar tidak melakukan dosa lagi, tapi aku pengen ada perubahan yang signifikan dalam hidupku yang bisa menjadikan aku pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menggambarkan gambaran Allah Bapa kita yang seutuhnya dalam hidup aku, karena aku sadar bahwa Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib dan aku sudah dipulihkan dari dosaku. Nah, kalau kalian janjinya apa? Ayo coba diingat-ingat ya. Tapi yang pasti ini adalah saatnya kita untuk bersukacita karena Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke sorga untuk kita semua, kita sudah dihapuskan dan dipulihkan dari dosa. Untuk itu mari kita angkat pujian, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber tembasuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber tembasuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh 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 oh, hanya oleh darah Yesus. Oh 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 oh, hanya oleh darah Yesus. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Oh, Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Oh, Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Oh, Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Sobat Regen, kalau kalian disuruh pilih, kalian nih tim rebahan atau tim kaki gatel? Kalau gua ya, dilihat dari badan gua, kayaknya gua milih tim rebahan. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya kalau jadi tim rebahan bosen juga nggak sih? Tiap hari kita harus di rumah aja. Apalagi teman-teman kita yang kaki gatel. Nah, di saat kondisi yang kayak gini, pasti kita mau ngakuin apa aja tuh terhambat lah. Nih, yang pertama kita terhambat ketemu teman-teman. Pasti yang teman-teman pada pengen nongkrong-nongkrong kan. Kedua, apalagi nih yang punya pacar, pasti rasanya kangen banget pengen ketemu. Nah, yang ketiga, kita ibadah di rumah aja, nggak harus ke gereja. Nah, tapi teman-teman menurut gua nggak jadi masalah sih. Mau kita ibadah di gereja, mau
mau kita ibadah di rumah, yang penting kita memuji Tuhan. Konon nih, katanya yang gue denger, kalau gereja itu bukan gedungnya, tapi kita semua. Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Gereja, Kamu Gereja. Apapun gereja kalian, tetap satu nama yang ditinggikan. Nama Yesus Kristus Tuhan kita. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. I am the church, you are the church. Whatever comes between us, Jesus comes first. I am the church, you are the church. Whatever comes between us, Jesus comes first. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. I am the church, you are the church. Whatever comes between us, Jesus comes first. One more time. I am the church, yes, you are the church. Whatever comes between us, Jesus comes first. Thank you, good night. Wah, aku bisa merasakan banget semangat Sobat Regen yang ada di rumah nih. Tapi kalian tahu nggak sih tema kita tuh apa? Aku jelasin ya, tema kita itu adalah Unleash, yang artinya adalah dilepaskan atau Tuhan melepaskan kita dari kerajaan maut, dari dosa-dosa kita lewat pengorbanan Dia di atas kayu salib. Nah, mungkin diumpamakan juga bahwa kita dilepaskan dari tali-tali atau belenggu-belenggu dosa yang tanpa kita sadari itu menjauhkan diri kita dari Tuhan Yesus, menjauhkan kita dari relasi kita dengan Tuhan. Tali-tali belenggu itu bisa pekerjaan kita yang selalu sibuk, kita selalu di luar rumah, sibuk dengan teman-teman kita, pacar kita, keluarga kita, saudara kita. Nah, kali ini kesempatan di rumah aja ini menjadi momen yang berharga. Tuhan izinkan itu terjadi, dan teman-teman kita mengajak teman-teman remaja dan pemuda Next Generation Unity untuk sama-sama menggunakan kesempatan di rumah aja ini untuk menjadi kesempatan kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, di mana kita dilepaskan dari tali-tali belenggu dosa itu, dan kita mau sama-sama menjalin relasi yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan izinkan sekarang ini terjadi, kita harus stay at home. Itu adalah kesempatan yang baik, ada sisi positifnya supaya kita lebih menyerahkan diri kita lagi dengan Tuhan. Begitu teman-teman, tema kita Unleash. Nah, itu dia temanya. Udah paham kan sekarang? Sobat-sobat Regen, apa yang terjadi hari ini, hari esok, atau bertahun-tahun kemudian, itu pasti rencana dari Tuhan. Nih, kita harus percaya bahwa rencana dari Tuhan tuh ada maksud dan tujuan yang baik untuk kehidupan kita semua. Pasti sobat-sobat Regen bingung nih, apa ya, kenapa Tuhan ngasih rencana seperti ini? Kenapa Tuhan membentuk kita seperti ini? Yuk, sekarang kita sama-sama siapkan hati kita buka pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini.
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, semua kemurahan-Mu Tuhan. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, oh, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Bapa yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, hanya dalam pelukan-Mu Tuhan. Oh, ku merasakan kepuasan yang lebih dari dunia. Hanya Kau yang mampu mengisi hatiku, hanya Kau Tuhan. Jadi hanya Kau yang ku inginkan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang hidup. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, kaum muda GKI Serpong. Selamat Paskah. Kita ketemu lagi. Kalau tahun lalu kita ketemu di gereja dalam suasana yang gegap gempita dan gemerlap. Itu Natal ya? Gue lupa.
Tapi anyway, kita ketemu terakhir waktu itu. Dan waktu itu kita bisa menikmati semuanya dengan indah. Kali ini kita melakukan perayaan Paskah dengan cara yang sangat berbeda. Caranya seperti apa? Ya, diam di rumah. Ketemunya muka lewat muka kalau pakai Zoom. Dan ini kita udah mulai lakukan sebulan terakhir saat kita mulai dikarantina di rumah masing-masing. Yang menarik saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian, apa yang sekarang terjadi menjadi sesuatu yang sangat unik, yang mungkin gak pernah kita bayangin sebelumnya. Saat semua orang, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, harus diem di rumah. Gila gitu kan? Apa-apaan ini? Gak ada yang bisa duga, gak ada yang bisa prediksi. Waktu COVID ini mulai di Cina, gak ada yang duga bakal seperti ini. Sebelum kita mulai sama-sama, mari kita membukanya di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pertemuan yang masih Tuhan izinkan buat kami. Walaupun gak muka dengan muka, walaupun kami gak bisa bersentuhan dengan teman-teman kami, walaupun mungkin kami udah kangen banget sama mereka, ngobrol, main bareng, jalan bareng, ke kafe bareng, atau main futsal bareng, atau kebaktian bareng, persekutuan bareng. Namun kami bisa bersyukur kalau kasih Tuhan masih berserta dengan kami, dan kami masih ada bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Dan biarlah Tuhan semangat Paskah juga boleh kami rasakan, walaupun mungkin sudah kami lewati beberapa waktu yang lalu. Namun biarlah semangat ini tetap hidup dalam diri kami, dan biarlah firman-Mu dan renungan ini boleh menjadikan kami memiliki satu makna yang baru tentang bagaimana kami hidup bersama-sama dengan Tuhan yang hidup. Kami mau berdoa, kami mau bersyukur, kami mau memohon. Semuanya dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman sekalian, bagaimana Paskah teman-teman? Pasti gak akan bisa membayangkan seperti itu. Saya juga. Kalau misalnya teman-teman tanya kepada saya, bagaimana Paskah Kocep tahun 2020 ini, maka jawaban saya adalah ini Paskah yang paling sepi, Paskah yang nggak pernah dibayangkan, nggak pernah dialami sebelum-sebelumnya, mungkin oleh kita. Tapi teman-teman coba bayangkan 2000 tahun yang lalu saat Tuhan Yesus bangkit dari mati, bangkit dari kuburnya, siapa yang lihat? Nggak ada. Adakah gegap gempita, adakah kemeriahan, adakah pesta, adakah musik yang luar biasa menyambut kebangkitan Yesus? Nggak ada. Yesus bangkit dalam keheningan. Yesus bangkit dalam kesepian. Sepi. Waktu itu orang-orang pengikut Kristus tuh lagi sembunyi, lagi sedih, lagi takut. Mungkin hanya beberapa perempuan yang datang ke kuburnya untuk merawat jenazahnya. Tapi bayangkan, di minggu pagi itu nggak ada gegap gempita. Yang cuma ada adalah kesunyian. Dan disitulah, di dalam kesunyian itulah Yesus bangkit. Sama, persis sama dengan Paskah yang sekarang. Saya di rumah nonton TV, nggak ada suasana Paskah, nggak bisa keluar, nggak ada kebaktian gereja, yang ada online. Zaman sekarang kamu tinggal bisa pilih, gue pengen kebaktian di mana tuh tinggal streaming YouTube-nya, channelnya siapa gitu kan. Ada yang mungkin udah nggak seneng, kebaktian macam apa ini online. Gue gak ngerasa terhubung sama Tuhan, gue gak ngerasain suasana apapun. Mungkin kondisi yang sekarang membuat kita, memaksa kita harus merubah pola pikir kita, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Dan mungkin di sini ada satu titik yang Tuhan inginkan. Bukan melihat pada tradisi, bukan melihat pada suasana, bukan melihat pada apa yang biasa kita lakukan atau kita rasain.
tapi melihat pada esensi yang utama, yaitu kebangkitannya Kristus. Kebangkitan Kristus itu bukan sesuatu yang harus selalu dirayakan dengan gegap gempita. Kebangkitan Kristus itu yang paling penting adalah di hati kita, yang membuat kita menyadari ada harapan, ada kekuatan gitu, yang membuat kita mau bergerak, ada yang membuat kita mau produktif, ada yang membuat kita punya makna dalam hidup. Itu yang paling penting, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat sekarang, saya barusan beberapa hari lalu sempat ngelihat satu survei yang dilakukan oleh Feed Youth Ministry di Amerika sana, dan mereka bikin satu survei yang menarik. Yang mereka bilang bahwa ada 26% anak-anak remaja yang makin stres, depresi, dan makin khawatir di tengah kondisi pandemik yang ada ini. Mungkin terlalu bosen di rumah, ketemu mama papa tiap hari. Mungkin makin sering ribut sama mereka. Kalau dulu bisa curhat ke teman dengan bebas ketemuan, sekarang cuma bisa lewat sosial media. Atau mungkin justru karena lebih dekatnya sama teman, nggak bisa ketemuan lagi, jadi ngerasa ini rumah bukan istana gue tapi penjara gue gitu. Dan teman-teman bosan hidup di dalam penjara itu. Mungkin teman-teman juga ngerasa ini saat yang ya udah jalanin aja lah, tunggu sampai COVID-nya selesai. Ngapain? Main game, nonton Netflix, banyak serial keren. Gue juga nonton tiap hari. Ya enggak sih, hampir tiap hari lah. Kenapa? Karena serialnya keren-keren gitu kan. Tapi apa lagi? Apa yang teman-teman lakukan? Ini menarik, teman-teman yang remaja yang masih sekolah. Saya pikir justru sekarang bukan saat yang lebih senang, woi gue gak usah ke sekolah gitu. Sekarang ternyata PR-nya makin banyak. Guru-guru makin hobi ngasih kerjaan. Mungkin ngajarnya gak seenak waktu di kelas, kalaupun gue perhatiin waktu itu gitu. Sekarang makin capek, udah gak bisa kemana-mana. Belajar gak berhenti-berhenti, tugas makin banyak. Juga buat teman-teman yang kuliah mungkin ya. Saya nggak dapat banyak report yang kuliah, soalnya kebanyakan di kaum muda di Kayu Putih itu remaja sekolah sama yang kerja, pemuda-pemudanya. Nah, pemuda-pemudanya yang work from home juga sebenarnya sekarang bukan cuma work from home, sekarang work harder from home. Lebih berat ternyata kerjaannya, stresnya ternyata makin tinggi juga. Nggak nyantai-nyantai, nggak happy-happy yang bisa nonton tiap malam gitu. Nggak juga. Tapi bagaimana kita sekarang melihat kondisi yang ada? Apakah cuma itu yang bisa kita lakuin? Makan, tidur, nonton, kerjain tugas, kerja, udah? Bukankah justru sekarang saat yang lebih baik buat melihat realita kehidupan dan bukan hanya terbenam di dalam aktivitas kita yang sehari-hari? Bukankah sekarang sebenarnya kita punya lebih banyak waktu untuk mikirin tentang diri kita, untuk ngelihat tentang diri kita? Apa yang penting, apa yang utama dalam hidup gue gitu ya. Juga termasuk iman gue. Apakah dengan kondisi yang sekarang gue semakin lebih dekat sama Tuhan karena waktunya makin ada? Apakah dengan sekarang gue bisa lebih mendekat, lebih banyak berdoa, lebih banyak baca Alkitab? Mungkin enggak juga. Karena mungkin jangan-jangan memang bukan Tuhan yang utama dalam hidup. Nah, saya mau ajak kita teman-teman untuk baca satu bagian Alkitab yang diambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. Teman-teman kalau misalnya di rumah bawa Alkitab atau pegang HP, yuk kita buka sama-sama. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. Saya bacain. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak.
karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diolah oleh api itu. Diuji oleh api itu. Maaf. Jika pekerjaan yang membangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Harusnya ke-13, saya tambahin yang di situ ke-14. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalau kita membaca bagian Alkitab ini, kita bisa menyadari bahwa sebenarnya justru paling penting yang bisa membuat kita maju ke depan bukanlah keseharian kita, bukanlah film-film Netflix, bukanlah teman-teman kita yang ada di WA atau di sosial media grup kita. Bukan juga rumah kita yang mungkin tadinya tempat nyaman tapi sekarang jadi tempat yang kayak penjara karena bosan. Yang harusnya jadi kekuatan kita, dasar kita justru ada di Tuhan. Karena dari Tuhan ini kita punya kekuatan yang besar. Yang mungkin nggak tahu teman-teman ada nggak yang merasa takut gue bakal ketularan COVID. Mungkin teman-teman yang masih muda nggak terlalu ngerasa takut. Kenapa? Karena memang penyakit ini nggak terlalu nyasar anak muda, walaupun ada juga yang kena. Tapi mungkin ada yang takut, nggak mau deket-deketan sama yang lain gitu ya. Begitu ada yang batuk langsung kabur gitu, nggak mau sentuhan. Mungkin ada yang takut. Saya justru melihat ini kebalikannya gitu. Kalau kita melihat Kristus dasar dalam hidup kita, dan kebangkitan Kristus menandakan tentang kekuatan Tuhan kita, yang nggak ada lagi yang lain seperti itu, maka kita harusnya nggak jadi takut. Takutnya wajar, tapi saat kita belajar melihat fondasi iman kita, fondasi hidup gue, kita nggak perlu takut lagi. Nah, ketakutan itu membuat kita mengurung diri, sama kayak murid-murid dulu ya, begitu Yesus mati mereka takut bersembunyi, mengurung diri. Sekarang kalau udah sadar Yesusnya bangkit, mereka keluar dengan yakin. Sekarang kalau kita teman-teman ngerasa takut, teman-teman masih di zona takut, yang artinya lebih banyak ngomel-ngomelnya, bosan di rumah, nyebelin papa mama, misalnya teman saudara-saudara di rumah, kakak adik gitu ya, semuanya nyebelin, film-film nggak ada yang bisa menyenangkan saya, PR makin banyak, tugas makin banyak, kerjaan makin banyak, nyebelin semua nih guru-guru, sekolah gue, kantor gue, dan segala macam. Mungkin kita masih di zona survival, di zona dimana kita cuma mikir gue hanya butuh bertahan hidup, nggak perlu untuk mencapai sesuatu. Iya kalau virusnya cuma sebentar, iya kalau lockdownnya cuma sebentar, PSBB-nya sebentar. Kalau lama, apakah kita mau hidup seperti ini terus? Nggak ada yang mau, tapi kalau iya harus. Setahun misalnya. Ada orang-orang yang udah mulai keluar dari zona takut ini, ya, yang tadinya diam, bersembunyi, panik buying dan segala macam. Sekarang mulai mikir, gue mesti ngapain ya? Apa yang bisa gue lakukan ya gitu. Ada yang karena hidupnya sehari-hari memang cuman karena rutinitas, nggak tahu mesti ngapain. Tapi buat orang-orang yang benar-benar menyadari imannya dalam Kristus, orang-orang yang menyadari kalau kita baca tadi apa, kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Nah, pekerjaan apa yang kamu lakukan sekarang? Yang nampak apa? Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita untuk menjadi produktif, untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Di kondisi seperti ini, justru kita diajak untuk makin produktif. Kenapa? Karena jelas anak-anak muda tuh paling sedikit yang terefek secara penyakit gitu ya dari COVID ini. Kita punya kekuatan lebih, dan kita bisa menggunakan kekuatan itu untuk menjadi berkat. Kami di gereja, teman-teman sekalian, lagi terus ya, kami tiap hari nih lagi bikin yang namanya face shield. Saya mesti kasih lihat sebenarnya sama teman-teman, mungkin nanti di akhir ya. Untuk apa? Untuk membantu dokter-dokter, puskesmas, atau pekerja-pekerja kesehatan. Kalau ini masih lama, maka mereka butuh sekali alat-alat ini. Beberapa hari ke gereja, bikin di sana, lalu kita bawa pulang, bikin di sini. Sebagian teman-teman mulai dengan masak, mulanya di gereja berdua, lalu bagi-bagiin kepada orang-orang di sekitar.
Sekarang mulai makin banyak yang mau ikutan masak di rumah, ngepak di rumah, tinggal diambil nanti bagi-bagiin ke yang lain. Siapa yang jalan? Anak-anak muda. Kalau misalnya kamu gak dapet izin orang tua kamu untuk keluar gitu ya, di rumah juga bisa. Banyak hal yang kita bisa bantu. Masak tuh dia di rumah, ngepakin makanan di rumah. Ntar orang bisa ngambil atau kirim pakai Gojek atau Grab, bisa juga. Ada banyak channel yang kita bisa pakai untuk jadi berkat. Mari kita keluar dari zona ketakutan menjadi zona produktif, menjadi zona karya di mana berkat-berkat itu bisa dinyatakan. Lewat siapa? Lewat kita. Kita punya waktu sekarang, teman-teman. Mari kita menjadi terang-terang yang bercahaya di dalam kegelapan dunia pada saat ini. Kristus yang bangkit ngasih kita kekuatan yang luar biasa. Ayo kita jalan sama-sama. Bukan cuma GKI Serpong, tapi semua. Saat ini kita diajak menyatakan berkat Tuhan yang luar biasa ini. Kalau Kristus bangkit dalam keheningan, biarlah sorak-sorai itu sekarang dinyatakan lewat tangan-tangan yang bekerja. Walaupun cuma mencetin tombol-tombol di HP, tapi bukan main game online, Mobile Legend, PUBG, atau yang lain. Tapi tombol-tombol jari-jari jempol ini bekerja untuk jadi berkat buat orang-orang lain. Selamat Paskah, kaum muda GKI Serpong. Selamat jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kalau kami menyadari dasar dari iman kami adalah dalam Engkau, maka kami juga dapat menemukan karya yang luar biasa yang Tuhan berikan lewat hidup-Mu bagi kami, yang bahkan sampai Engkau mau mati bagi kami. Dan biarlah kebangkitan-Mu Tuhan di tahun ini yang tidak berasa sama sekali justru bisa membuat kami mendengarkan suara-suara dalam keheningan, suara-suara yang berteriak agar kami mau menjangkau mereka. Mungkin teman-teman kami yang makin stres di rumah, yang mulai depresi, yang butuh teman untuk ngobrol di telepon atau mungkin sekadar chatting. Mungkin orang-orang yang mulai kehilangan pekerjaan dan sekarang kami bisa jadi berkat dengan membantu mereka. Mungkin juga para dokter, para relawan, para perawat. Kami bisa membantu mereka, Tuhan. Kesempatan ini Tuhan berikan buat kami. Dan dengan daya tahan tubuh yang lebih baik, kami juga dimampukan untuk bisa lebih berkarya lagi dan gak takut dengan kondisi yang ada ini. Biarlah kami boleh meng-unleash kasih Tuhan. Kami boleh keluarkan sumber daya yang Tuhan berikan buat kami, lewat kami, supaya makin nyata kasih Tuhan di dalam kehidupan pada saat-saat seperti ini. Mungkin kami bisa mengontak oma-oma yang sedang kesendirian, opa-opa yang sedang kesendirian. Mungkin mereka merasa khawatir dan ketakutan. Mungkin kami bisa menyapa mereka dan bilang, oma-opa gak sendirian. Ada Tuhan dan ada kami yang mau mendengarkan cerita mereka, walaupun cuma sebentar. Tuhan, biarlah saat ini anak-anak muda-mudi GKI Serpong boleh menemukan satu kekuatan yang luar biasa untuk mau berkarya, menjadi berkat buat orang-orang lain. Dan biar ini semuanya kami lakukan karena dasar iman kami ada di Tuhan. Bukan sekedar ritual, bukan karena orang tua kami beragama Kristen, tapi karena iman kami, hidup kami ada dalam Kristus. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami. Biarlah terang-Mu boleh kelihatan luar biasa lewat diri kami. Dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya Sobat Regen, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Saat ini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan, memberikan apa yang kita punya yang sudah berasal juga dari Tuhan, dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendengar, terdirai olehmu. Kaidaku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Kaidaku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Kaidaku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Kaidaku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Tuhan-Tuhan saya udah untuk berdiri. Tungguin Daya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Kaidaku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Kaidaku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sobat-sobat Regen, ini adalah momen yang berharga. Di tengah pandemi ini kita masih bisa bersukacita. Kita masih bisa berkumpul bersama. Kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin sobat-sobat Regen, perjuangan kita masih panjang. Perjuangan kita masih lama. Kita sebagai manusia, nggak ada yang tahu kapan pandemi ini bisa selesai. Tapi kita sebagai manusia, kita harus percaya satu hal, kita harus berpegang satu hal. Iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan berjalan bersama Yesus Kristus, mengandalkan kekuatan Yesus Kristus, kita percaya bahwa segala rintangan, segala cobaan pasti bisa kita lewati bersama-sama. Pasti beban kita untuk menjalani segala rintangan ini akan terasa ringan. Kita bisa bersukacita. Oleh apa? Oleh kasih Kristus. Ya Sobat Regen, demikianlah rangkaian ibadah Paskah online Komisi Remaja GKI Serpong dan Next Generation Unity. Jadi tetap ingat, kita sudah dikasih kesempatan untuk melepaskan sementara dari belenggu-belenggu yang tanpa kita sadari menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tetaplah jadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan lewat kesempatan di rumah aja ini. Dan jaga kesehatan kalian dan tetap beriman dan percaya bahwa semua ini bisa kita lalui. Sampai jumpa di ibadah Paskah berikutnya. Dan untuk menutup ibadah Paskah online ini, mari kita angkat pujian Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku.
Teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama dengan bangkit berdiri. Kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita membuka tangan kita bersama-sama dan kiranya berkat Tuhan boleh mengalir melalui kita. Dan marilah kita terima berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya.